Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Rajbi, NPM 21125545, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 1E. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yang telah disimpulkan oleh Ibu dosen Husnul Khotimah MPD selaku dosen pengampu tentang keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Baiklah, langsung saja saya mulai materi yang pertama, yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda dari bisa membaca, karena bisa dan terampil itu ada perbedaan-perbedaannya. Kalau bisa itu berarti mudah melakukannya, dan kalau terampil itu belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena keterampilan itu perlu keahlian khusus dan ada teknik-teknik yang harus dilakukan agar seseorang itu bisa terampil dalam membaca. Dan di sini saya mau menjelaskan materi tentang membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritis hasil bacaan. Dan bedanya dengan membaca biasa, kalau membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Jadi, membaca kritis itu bukan hanya sekedar membaca saja, namun perlu keahlian khusus dalam membaca. Jadi, teknik yang harus kita lakukan untuk membaca kritis ialah SQ3R. Nah, apakah kalian tahu apa itu SQ3R? SQ3R ialah singkatan dari S untuk survei, Q untuk question, R yang pertama untuk read, dan R kedua untuk riset, dan R yang ketiga adalah untuk review. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk teknik SQ3R, yaitu yang pertama tadi adalah survei. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam survei? Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca. Dalam survei, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Membaca judul bukunya, 2. Membaca pendahuluannya, 3. Membaca heading yang dicetak tebal, dan 4. Membaca pertanyaan-pertanyaan di akhir buku. Adapun langkah question yaitu ketika kita membaca, maka lakukanlah sejumlah pertanyaan, maka gunakanlah 5W1H, yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan langkah-langkah yang ketiga adalah read. Read yaitu kegiatan membaca yang membacanya ini langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang tadi sudah dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah riset. Riset ini dilakukan ketika kita sudah selesai membuat pertanyaan, kemudian mencari jawabannya. Dan langkah yang terakhir adalah review. Review yaitu kegiatan yang mengembalikan bacaan kita dari awal tadi sampai akhir. Apakah benar-benar sudah bicara? Apakah sudah benar-benar dibaca dan ditemukan jawabannya? Baru setelah itu kita melakukan analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca tadi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Jadi kita ini jangan asal berbicara, melainkan harus berbicara yang berkualitas. Untuk berbicara yang berkualitas itu ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam berbicara. 1. Tentang kualitas diri. 2.
kualitas materi, dan 3 kualitas cara penyampaian. Jadi, untuk meningkatkan kualitas diri ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik. Yang kedua, yaitu fokus pada audien atau pendengar kita. Jadi, ketika kita berbicara, jangan hanya yang penting saya berbicara, tidak hanya itu, tapi bagaimana memuaskan semua pendengar yang sebetulnya beda-beda tipe. Karena orang itu ada tipe yang visual, yaitu orang yang memperhatikan apa yang terlihat. Dan ada juga tipe pendengar yang logika, yaitu dia memperhatikan data apa yang kita sampaikan. Dan ada juga tipe orang yang menggunakan perasaannya untuk materi yang disampaikannya. Dan ada lagi tipe pendengar yang imajinatif dalam mendengarkan materi yang disampaikan. Dan ada lagi tipe pendengar yang penting ketika dia mendengar, dia bahagia, merasa enjoy, dan bersemangat. Dan yang ketiga yaitu menguasai proses. Untuk poin yang pertama yaitu kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri yaitu hal yang diperhatikan tentang kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu bisa dibangun dengan 3 hal, yaitu 1. Mempersiapkan diri dan materi. Yang kedua, berpikir positif. Dan yang ketiga, performan atau gaya berbicara. Untuk poin kedua yaitu kualitas materi. Untuk menciptakan kualitas materi yang baik, tentunya kita harus memiliki keahlian khusus. Seperti ada materi yang tidak menarik, tapi disampaikan dengan menarik. Maaf, salah sedikit. Seperti ada materi yang menarik, tetapi disampaikan dengan tidak menarik. Dan sebaliknya, ada materi yang tidak menarik, tapi disampaikan dengan menarik. Tentunya hal ini memiliki keahlian khusus dalam menanganinya agar menjadi kesatuan yang padu dan terstruktur dan konteks materi. Dalam konteks materi, untuk poin yang ketiga yaitu kualitas cara penyampaian. Dalam berbicara, tidak hanya mulut yang dapat berbicara, tetapi juga seluruh anggota badan dapat berbicara. Jadi, kesimpulan membaca kritis yaitu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara relevan, yang kemudian diberi penilaian dan dikembangkan. Dan berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak secara langsung apakah sang pembicara itu memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Demikian presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat bagi orang yang mendengar dan menyimak video ini. Dan saya juga meminta kritik dan saran tentang video ini supaya saya bisa memperbaikinya. Dan saya juga memohon maaf apabila ada terdapat salah dan hilaf dalam pengucapan tentang materi keterampilan berbicara dan tentang keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.